Dan aku akan lihat juga bagaimana potensi hubungan kamu dan dia ini. Apakah ada potensi untuk jadian atau harus merelakan? Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan tema reading kali ini adalah buat kamu yang lagi jatuh cinta sendirian. Jadi kita akan lihat kenapa kamu jatuh cintanya sendirian, ada apa, dan aku akan lihat juga bagaimana potensi hubungan kamu dan dia ini. Apakah ada potensi untuk jadian atau harus merelakan, kayak gitu ya. Dan di sini langsung aja, di depan kamu udah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih pakai intuisi kamu. Pilih yang paling memanggil hati kamu. Kamu mau yang mana? Kamu pilih satu aja, oke? Kalau misalnya kamu butuh waktu lebih untuk memilih yang mana, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat kenapa kamu jatuh cinta sendirian. Di sini ada Six of Wands. Aku akan bahas ini nanti. Aku taruh dulu di sini biar kelihatan ya. Aku akan mulai dari tarot yang ini. Oke. Ada Temperance di sini. Yang bisa aku lihat adalah alasan kenapa kamu jatuh cintanya sendirian, kenapa kamu belum ada keinginan untuk nekat atau menyatakan perasaan suka kamu ke dia. Sangat mungkin di sini pertimbangan kamu banyak. Kamu sedang mengharmonikan situasi kamu sekarang. Jadi banyak banget pertimbangannya, kayak aku dan dia datang dari latar belakang keluarga yang berbeda, mungkin agamanya beda, apanya beda, bla bla bla. Kamu merasa dia terlalu indah untuk kamu gapai, sehingga kamu lebih memilih untuk menahan-nahan perasaan kamu. Nggak ngasih kode yang jelas, atau bahkan nggak sefrontal itu kamu menunjukkan sinyal bahwa kamu suka ke dia, kayak gitu. Jadi kamu sangat-sangat mempertimbangkannya. Dan Temperance ini juga bisa mengenai healing ya. Jadi sangat mungkin kamu menyadari kamu jatuh cinta, tapi kamu juga lagi proses menyembuhkan sesuatu. Bisa aja di sini menyembuhkan rasa kecewa dari hubungan cinta kamu sebelumnya, atau mungkin ada hal-hal di luar kisah cinta yang masih harus kamu selesaikan, kayak gitu. Jadi kamu nggak mau di momen kamu sembuh ini kamu langsung jatuh cinta dan langsung bersama seseorang yang mana kamu khawatir nanti kalau misalnya aku belum sembuh tapi bersama dengan seseorang malah berantakan, kayak gitu. Jadi di sini kamu proses healing atau pertimbangannya sangat banyak. That's why kamu masih jatuh cintanya masih sendirian, belum bersama dengan dia. Lalu di sini ada Page of Pentacles. Di sini aku lihat sebagian teman-teman yang memilih pile pertama juga lebih banyak yang menunggu momen yang tepat gitu loh. Jadi teman-teman merasa harus siap dulu dari segala hal, dari perasaannya, dari kondisinya, atau bahkan mungkin keuangannya, kayak gitu. Jadi di sini itu yang kamu rasakan, kamu bener-bener ngerasa aku harus siap dulu, aku harus yakin dulu, aku nggak mau nanti kalau misalnya aku ngasih sinyal suka, dianya malah pergi. Kalau misalnya aku menyatakan rasa sukaku, dianya malah menolak, kayak gitu loh. Dan di sini kebanyakan teman-teman lebih menunggu dia yang datang, gitu loh. Jadi ya sudahlah, aku diem aja, aku akan menunggu dia yang mengambil aksi atau dia yang datang ke aku. Lebih baik aku yang menunggu, kayak gitu. Biar dia yang aku lihat tanda-tanda dia suka sama aku apa enggak nih, kayak gitu. Tapi so far yang kalian rasakan belum, kayak gitu. Aku tuh suka sama dia tapi kok dia nggak ada sinyal-sinyal, nggak ada kode-kode, kayak gitu. Kalian berkecamuk dalam kegelisahan kalian sendiri. Seperti itu yang kulihat di sini. Lalu di sini ada Four of Pentacles ya. Ini konfirmasi sih teman-teman. Jadi di sini emang banyak banget yang menahan perasaannya dalam banyak pertimbangan. Apapun pertimbangan teman-teman di sini, entah masih healing, entah karena pertimbangan lain dan sebagainya. Kalau di sini emang lebih banyak yang ya sudahlah, aku tahan dulu perasaan aku sembunyikan dulu rasa sukaku, aku nggak mau menunjukkan secara frontal kalau aku nih suka sama dia, kayak gitu. Dan memang banyak yang nggak mau maju duluan, dalam artian ya sudahlah aku nunggu dia aja yang nembak aku. Mungkin di sini kebanyakan cewek ya, jadinya ya aku akan nunggu dia yang nembak aku, masa aku yang menyatakan suka, nanti harga diriku gimana kalau ditolak, kan aku malah harga diriku tercabik-cabik, kayak gitu.
Jadi banyak yang ya sudahlah aku menahan perasaan walaupun nggak enak banget rasanya jatuh cinta sendirian itu, ya kan, kayak gitu. Dan banyak dari teman-teman di sini yang menunggu perubahan di sini, banyak yang mengharap dia mengubah haluannya atau berubah sikap yang tadinya mungkin cuek, biasa-biasa aja, jadi lebih perhatian sebagai tanda sinyal bahwa oh ternyata dia juga suka sama aku, kayak gitu. Lalu di sini ada Ten of Staff atau Ten of Wands. Di sini pada akhirnya karena teman-teman banyak yang menahan rasa, banyak yang nggak mau bilang, bahkan banyak yang nggak mau ngasih kode bahwa kamu tuh suka sama dia, akhirnya ngerasa terbebani dengan rasa suka ini, kayak gitu loh. Jadi rasa suka yang awalnya tuh membahagiakan, aku jatuh cinta sama dia, ternyata begini rasanya bahagia. Tapi karena jatuh cintanya sendirian dan aku lihat dalam waktu yang cukup lama, jadinya mulai merasa terbebani dengan perasaan ini. Apalagi kalau semakin hari teman-teman melihat dianya kok tetap cuek, tapi dianya kok sepertinya suka sama orang lain, tapi kok kayaknya dia lagi sibuk apa yang malah makin dingin ke aku, kayak gitu. Itu yang kalian rasakan. Jadi kalian mengerti jatuh cintanya ke dia, tapi dianya kok kayaknya nggak ada harapan, aku sudah lelah dengan semua ini, aku kok kayaknya buang-buang waktu, tapi aku masih suka sama dia, kayak gitu. Terbebani tapi masih mengusahakan, sepertinya masih bertahan, kayak gitu. Lalu di kartu terakhirnya ada Eight of Swords. Ya, ini sih semakin memperjelas bahwa teman-teman di sini ngerasa seperti gambar perempuan di kartu ini ya, seperti di dalam penjara. Kalau aku melepas rasa sukaku, melepas dia, tapi sayang gitu kan, apakah nanti aku akan jatuh cinta lagi, apakah aku akan nanti menemukan orang yang lebih baik dari dia. Tapi kalau aku lama-lama begini, aku nggak tahu kepastiannya gimana, usiaku semakin bertambah, bla bla bla, kayak gitu. Atau mungkin di sini kalian menyadari bahwa ada orang lain yang suka sama aku, tapi aku masih sukanya sama dia, kayak gitu. Tapi dia nggak ada jawaban, bla bla bla, seperti itu yang kulihat. Ya, buat teman-teman di sini yang memilih pile pertama. Lalu setelah aku melihat alasannya kenapa, di baris kedua ini akan memperjelas atau di sini melihatlah bagaimana potensi antara kamu dan dia. Tadi teman-teman memilih kartu penanda Six of Wands. Di sini sebenarnya lebih kepada kemenangan. Jadi bisa kukatakan sangat mungkin di sini sebagian teman-teman ada yang nanti akan merasakan kemenangan setelah melewati fase yang super duper nggak enak ini. Sebagian akan merasakan kemenangan dalam artian dia ada harapan untuk sepertinya dia juga suka sama aku, kayak gitu. Jadi ya ada sebagian yang nanti akan jadian dengan orang ini yang teman-teman harapkan ini, kayak gitu. Dan kemungkinan lainnya di sini ada Knight of Cup. Knight of Cup di sini ada teman-teman sebagian yang sebenarnya mengerti, aduh aku tuh harus move on. Kalau kayak gini terus dalam ketidakpastian, aku mau sampai berapa tahun lagi nungguin dia. Logika kamu mengatakan demikian, tapi hatimu masih yang tapi sayang, masih cinta, kayak gitu. Ada yang masih tetap bingung di area kebingungan itu, potensi kedepannya ya. Lalu di sini aku lihat ada apa lagi? Ada Seven of Wands. Di sini sebenarnya Seven of Wands lebih kepada sebuah perjuangan juga. Jadi di sini mengenai kemandirian, lebih banyak energi mengenai kemandirian. Jadi sangat mungkin di sini teman-teman ada yang sudahlah, sepertinya aku harus move on. Aku nggak bisa begini terus selama-lamanya. Aku nggak bisa nungguin dia seumur hidupku. Ya udah, sepertinya aku harus move on memang, kayak gitu. Dan setelah pertimbangan yang matang segala rupa, melihat kondisinya nggak kondusif lagi, ya udah akhirnya di sini sebagian juga ada yang ya udah aku harus move on, walaupun itu memang sulit ya. Merelakan dia yang pernah hadir di hati teman-teman, yang pernah membuat hati teman-teman berdebar, bahagia, jatuh cinta lagi, kayak gitu. Yang bisa kulihat di sini. Cuma di sini banyak kok teman-teman di sini yang berani dan berhasil dengan move on-nya ini, kayak gitu. Three of Pentacles di sini sebetulnya menjadi konfirmasi emang nanti ada sebagian yang akan jadian. Jadi sangat mungkin dari penantian ini, entah mungkin teman-teman di sini ada yang ya sudahlah, daripada aku harus nunggu lama, aku menyatakan aja rasa sukaku, atau di sini mulai ngasih kode keras, aku tuh suka sama kamu. Dan di sini sebagian ada yang memang dianya maaf ya nggak bisa, tapi sebagian aku lihat oke, yuk kita bersama, kayak gitu. Karena di sini ada Six of Wands yang menandakan sebuah kemenangan dari sebuah medan perang gitu kan ya. Dan di sini juga mengenai Three of Pentacles
Pentacles lebih kepada bagaimana kerjasama kamu dengan seseorang untuk membangun sesuatu. Dan karena di sini readingnya mengenai cinta, jadi di sini membangun sebuah hubungan kayak gitu. Dan iya, jadi di sini potensinya macam-macam sih. Ada yang jadian, ada yang masih terombang-ambing dalam ketidakpastian dengan perasaannya sendiri, ada yang ya sudah, aku harus move on. Aku nggak bisa berlama-lama dengan perasaan yang nggak enak ini. Sayang waktu aku kalau aku habiskan untuk seseorang yang nggak jelas statusnya, nggak jelas bagaimana keseriusannya, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan lihat bareng-bareng. Kenapa kamu lagi jatuh cintanya sendirian aja? Dan bagaimana potensinya? Aku akan mulai dari tarot yang ini dulu. Oke, ini aku simpan. Ada Six of Swords. Six of Swords. Di sini sangat mungkin alasan kenapa kamu jatuh cintanya sendirian adalah pertama, sangat mungkin kamu ketemunya sama dia melalui virtual atau online. Yang mana mungkin di sini langsung beda kota, beda negara kayak gitu, jauh-jauhan, LDR, yang mana buat kamu ini cukup berat untuk dijalani. Apalagi kalau jaraknya sangat-sangat jauh, yang mana kalau ketemuan itu harus mengeluarkan cukup banyak uang kayak gitu. Jadi posisi yang masih jauh dan masih belum benar-benar fix mengerti bagaimana kondisi dia sebenar-benarnya di sana, ini yang membuat kamu masih ya belum bisa bersatu dengan dia. Jadi mungkin di sini jatuh cintanya masih sendirian, dan dia pun juga masih meragu mengenai hubungan ini kayak gitu. Yang bisa aku lihat di sini ya. Dan ya di sini itu sih yang bisa aku lihat alasannya. Lalu kita lihat aja yang kedua, yaitu lebih ke Five of Cups. Five of Cups di sini adalah bagaimana kamu masih belum bisa move on dari yang lalu. Bisa aja di sini kamu masih menangisi atau masih belum rela akan kisah cintamu yang sebelumnya. Mungkin kamu putusnya sangat-sangat pahit, sangat-sangat menyakitkan, sehingga kamu walaupun mengerti sepertinya aku jatuh cinta, tapi kok aku takut kalau misalnya kejadian yang sama terulang lagi, atau mungkin di sini ada trauma-trauma masa kecil kamu yang membuat kamu, aku takut jatuh cinta nanti begini begitu, seperti itu. Dan kalau misalnya hubungan kamu dan dia ini emang jarak jauh, yang mana kamu masih buta mengenai dia ini siapa, benarkah usianya sekian, benarkah dia bekerja di sini, benarkah dia warga negara ini. Nah, itu semakin membuat kamu aku belum berani deh kalau misalnya harus bersama dengan dia, tapi aku jatuh cinta, gimana dong, kayak gitu. Yang bisa aku lihat di sini. Lalu di sini ada The Empress. Tapi sebenarnya kamu nggak bisa menutupi perasaan kamu bahwa kamu sekarang lagi happy dengan perasaan jatuh cinta kamu. Karena yang namanya jatuh cinta tuh pasti happy lah ya, seolah-olah ya dunia ini milik kamu, tapi kamunya masih sendirian. Jatuh cinta tapi kok sendirian, kayak gitu. Jatuh cinta tapi kok single, kayak gitu, yang bisa kamu rasakan. Jadi di sini kamu merasakan betapa bahagianya jatuh cinta, merasakan indahnya mencintai seseorang, hatinya hangat lagi. Nah, kamu jatuh cinta sendirian aja sebahagia ini, apalagi kalau misalnya perasaan kamu ini disambut oleh dia, kayak gitu. Cuma emang di sini banyak PR-nya sih dari kamu. Kamu masih butuh healing, masih butuh memastikan ke diri kamu, memastikan juga kondisi dia di sana beneran gak masih single, jangan-jangan udah punya pacar, udah punya suami, udah punya istri, kayak gitu. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Lalu di sini ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini sebenarnya energinya hampir sama dengan The Empress. Hanya saja di sini dia ini nyaman dengan posisinya, dengan apa yang dia miliki sekarang. Jadi kamu di sini membiarkan aja perasaan jatuh cinta kamu ini. Ya sudahlah, dinikmatin kayak gitu. Walaupun mungkin sekarang kamunya masih belum 100% yakin dengan perasaan kamu, tapi kamu ya udah, kita ikutin aja kemana alurnya, kayak gitu. Dan di sini sih yang bisa aku katakan, apakah kamu menunggu? Iya, kamu menunggu sebenarnya. Kamu menunggu dia bereaksi, dalam artian apakah dia juga suka sama aku, apakah dia ada kode-kode keras bahwa dia suka sama aku, perhatiannya dia bagaimana dan sebagainya. Di sini teman-teman lebih banyak yang menunggu, ya sudah, aku tunggu, kayak gitu. Aku santai aja dengan diriku, menikmati hidupku, menikmati perasaan jatuh cintaku, walaupun tahu bahwa cukup menyesakkan karena rasa sukanya ini
kamu tahan-tahan. Lalu di sini ada King of Pentacles. Di sini ada 2 Pentacles dalam artian King dan Queen sepasang tapi bertolak belakang. Jadi di sini bisa aku katakan kamu nyaman dengan dia, kamu nyaman dengan kehadiran dia. Kamu melihat bahwa dia bisa menjadi orang yang banyak kesamaannya dengan kamu. Entah di sini mungkin sama-sama hobinya suka nonton film, suka apa, atau mungkin di sini background keluarganya juga sama. Banyaklah kesamaan antara kamu dan dia, pola pikirnya sama, tapi ada beberapa hal yang membuat kamu mengerti bahwa ada poin-poin penting juga yang membuat kamu nggak saling berhadapan, tapi punggung-punggungan, nggak saling melihat kayak gitu loh. Jadi di sini besar harapan kamu bahwa ayo dong lihat aku nih suka sama kamu, tapi sepertinya dia yang kamu suka ini punya dunianya sendiri kayak gitu. Jadi ya meskipun sama-sama nyaman dengan kondisi ini, tapi ya nggak bisa memaksakan perasaan kan kayak gitu. Dan di sini ada 2 King of Pentacles loh. Jadi ya begitulah. Dan di sini sangat mungkin di sini mayoritas teman-teman banyak yang lagi fokusnya tuh di keuangan, membangun karir, membangun bisnis, memperbaiki keuangan, terutama kalau di tahun lalu keuangannya sangat berantakan karena efek pandemi kayak gitu. Jadi ya sudahlah, aku jatuh cinta, tapi hidup juga butuh duit, nggak cuma cinta-cinta doang. Fokuslah di sana, tapi kamu nggak bisa membohongi diri kamu bahwa kamu tuh lagi jatuh cinta dan kamu ada banyak harapan supaya dia ini juga suka sama kamu. Cuma fokus kamu bisa teralihkan dari pekerjaan kamu, dan ya sebagian masih harus healing sih, harus move on dari yang lalu. Dan di sini potensi yang bisa aku lihat adalah setelah tadi aku melihat alasannya, karena di sini ada 2 King of Pentacles. Ya bisa aku katakan di sini ada sebagian teman-teman yang masih akan nyaman dengan impiannya dalam hal keuangan, terutama kestabilan. Di sini kestabilan ini macam-macam, kestabilan keuangan, kestabilan emosi, kestabilan dalam hal-hal lainnya kayak gitu. Ya sudahlah, aku sekarang fokus aja ke kerjaan, jadi banyak yang mengesampingkan gitu loh, karena fokusnya bener-bener di keuangan seperti itu. Lalu aku akan lihat lagi di sini ada apa aja. Ada The World. Ya, teman-teman di sini banyak yang menyadari bahwa ya sudahlah, aku nyaman dengan diriku, aku nyaman dengan hidupku sekarang. Mengenai jatuh cinta, iya rasanya jatuh cinta tuh enak, nyaman, indah, hangat. Tapi hidup nggak bisa terus-terusan di area jatuh cinta yang aku bahkan nggak ngerti dia ini suka apa enggak. Kalau aku mau maju juga akunya masih enggan. Jadi ya sudahlah, nikmatin apa yang bisa aku nikmati sekarang kayak gitu. Jadi nyaman dengan kondisi kamu sekarang dalam hal apapun. Di sini ada 4 of Pentacles, lebih banyak yang menahan perasaannya. Jadi di sini lebih banyak yang memilih untuk ya sudahlah, kayaknya aku simpan aja perasaan sukaku ini di lubuk hati terdalam kayak gitu. Kamu merasa ini adalah cara paling efektif, paling nyaman untuk situasi teman-teman sekarang, terutama kalau memang di sini banyak yang sedang mencari rejeki di hal-hal keuangan kayak gitu. Jadi ya sudahlah, jatuh cintanya ini bener-bener dikesampingkan kayak gitu. Lalu di sini ada 5 of Pentacles. Ya kalau di sini sih bisa aku katakan energinya memang banyak yang akan melepaskan. Atau di sini bisa juga teman-teman melihat bahwa ya sudah, sepertinya dia, ketika aku semakin dekat ke dia, dianya semakin menjauh, dianya dingin, dia nggak ada respon yang diharapkan. Ya sudah, aku akan melepaskan dia kayak gitu dan mengikhlaskan dia sih. Dan teman-teman di sini aku lihat nggak mau berlama-lama untuk apa ya, bersedih atau kecewa dengan kondisi ini, karena teman-teman tahu bahwa jatuh cinta bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan, bisa menjadi sebuah terbukanya jalan menuju hubungan yang lebih serius, pernikahan terutama. Cuma di sini teman-teman juga kebanyakan aku lihat berlogika, pakai logika bahwa ya sudah, kalau emang harus dilepas ya dilepas kayak gitu loh, karena banyak hal yang ingin teman-teman kejar di sini, terutama keuangan kayak gitu. Jadi itu yang bisa aku lihat. Jadi meskipun di sini teman-teman banyak yang ya pastilah ada rasa kecewa, ada rasa sedih ketika harus melepas dia yang membuat hati teman-teman berdebar. Cuma di sini ya sudah, pada akhirnya teman-teman tetap nyaman dengan kondisinya, happy lagi. Mungkin di sini lebih banyak yang ya sudah, aku bisa me time, mungkin di sini beli apalah, nanti kalau misalnya kondusif udah nggak PSBB, liburan kemana dan sebagainya, untuk mengobati sakit hatinya ini, plus mengumpulkan energi untuk kembali lagi mengumpulkan hal-hal yang berhubungan dengan duit, karir, bisnis
kestabilitasan hidup kayak gitu yang bisa aku lihat di sini. Jadi apakah ada potensi jadian? Kalaupun ada, sebagian kecil, tapi sebagian besar di sini banyak yang belajar untuk merelakan, untuk lebih bisa mengerti dirinya. Aku sekarang lagi butuh uang sebetulnya gitu loh, kayak impianku ini masih banyak, jadi kasihan pasangan aku kalau misalnya aku bersama dia tapi akunya malah sibuk di keuangan, malah dianya nanti aku cuekin dan sebagainya. Kayak gitu sih yang bisa aku lihat. Yang pasti di sini apapun hasilnya, kamu jadian apa enggak sama dia, kamu tetap happy. Ada sih rasa kecewa, sedih iya, tapi endingnya sih tetap happy dengan diri kalian sendiri. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 2, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan lihat alasan kenapa kamu masih jatuh cinta sendirian. Dan di sini kartu yang kamu pilih ada The Hangman. Aku akan bahas ini nanti. Aku akan masuk dulu ke alasannya. Ada apa sampai kamu jatuh cintanya sendirian? Di sini ada Two of Swords. Two of Swords. The Hangman. Di sini banyak hal yang menghentikan atau jadi penghalang dari perasaan cinta kamu ke dia, yang mana kamu ngerasa nggak bisa dengan mudah menjatuhkan dirimu ke dia, dalam artian kamu nggak bisa semudah itu. Aku suka sama kamu, jadian yuk, nggak segampang itu. Karena ada beberapa hal di sini. Kalau di sini yang bisa aku lihat sangat mungkinnya karena pertama, kemungkinan kamu udah punya pasangan. Ketika kamu punya pasangan, ya entahlah, mungkin kamu lagi ada masalah dengan pasangan kamu, melihat orang lain, orang baru ini kok sepertinya lebih prospek ya, kayak gitu juga bisa. Energi kamu untuk melihat orang lain ini menjadi orang yang bisa ngasih rasa sayang ke kamu melebihi pasangan kamu sekarang tuh sangat besar. Makanya di sini kenapa jalannya nggak semudah itu, karena kamu udah punya pasangan. Atau potensi atau kemungkinan kedua adalah sebaliknya, orang yang kamu suka ini sudah punya pasangan, entah pacar, entah suami, entah istri, bahkan kayak gitu. Makanya di sini tertutup matanya ketika harus memilih kayak gitu. Dan The Hangman ya, ini sebenarnya mengenai pengorbanan ya, pengorbanan yang sangat banyak. Dia merasa dikorbankan di sini kayak gitu. Dan ya, kartu pertamanya langsung itu, jadi ya memang sepertinya file ketiga ini cukup berat kayak gitu. Ada strength di sini yang menandakan bahwa kalau memang teman-teman ingin mempertahankan hubungan ini, ingin ya katakanlah menerobos batasan-batasan yang pernah teman-teman buat, harus ada banyak keberaniannya, harus ada banyak keteguhan hati. Karena di sini ada banyak orang nanti yang akan memicingkan mata, yang akan bertanya-tanya, kok kamu sama dia kayak gitu. Dan sebenarnya kalau mungkin di luar teman-teman punya pasangan apa enggak, atau dia yang kamu suka punya pasangan apa enggak, tapi di sini ada hal-hal yang memang jadi pertimbangan. Contohnya misalnya ketika teman-teman menyukai dia, teman-teman tahu kalau aku sama dia kayaknya orang tua aku nggak akan ngasih restu. Kalaupun aku nekat, kayaknya orang tua aku bakal marah banget sama aku kayak gitu. Makanya di sini ada banyak hal yang membuat langkah kalian tuh bener-bener berat kayak gitu. Dan makanya butuh banyak keberanian untuk menjadikan hubungan ini terjadi. Maksudnya di sini ada King of Staff atau King of Wands di sini. Hanya saja teman-teman di sini kekeh di sini, bisa aku katakan keras kepala, dan pokoknya kalau aku udah maunya dia ya dia kayak gitu. Nggak peduli orang tua nggak ngasih restu, nggak peduli dia udah punya pasangan, nggak peduli kamu udah punya pasangan. Jadi kayak rasa jatuh cinta yang bener-bener menggelegar, yang membuat teman-teman bisa menerobos atau menerabas banyak hal yang itu menjadi batasan-batasan yang seharusnya tidak teman-teman lewati kayak gitu. Dan ya di sini butuh kedewasaan pikiran, butuh kebijaksanaan untuk bisa menilai hubungan ini dari banyak sudut pandang yang berbeda. That's why di sini aku paham sih kenapa kartu ini jadi kartu penandanya kayak gitu. Karena di sini ya kita lihat dulu deh, ini ada Five of Pentacles. Five of Pentacles ini sebenarnya ada energi meninggalkan. Dalam artian di sini kalau memang hubungan ini ingin terjadi, ada pihak-pihak nanti yang harus pergi
Dalam artian mungkin di sini kamu meninggalkan pasangan kamu, atau dia meninggalkan pasangan dia, atau mungkin di sini kamu harus rela untuk mengorbankan tali kekeluargaan kamu, mungkin di sini dengan orang tua, dengan saudara-saudara kamu, sampai sebegitu beratnya loh hubungan ini kayak gitu. Karena di sini emang seperti aku bilang tadi, harus melewati banyak batas yang seharusnya nggak dilangkahi seperti itu. Makanya di sini ada energinya pergi kayak gitu. Di sini macam-macam. Di sini kalau misalnya teman-teman banyak yang ya sudah pokoknya aku tetap menjalani hubungan ini, nah ada pihak-pihak nanti yang akan pergi. Entah di sini dia yang akan membalas dengan sikap yang dingin, atau mungkin pasangan masing-masing ada yang ya harus menyelesaikan sebuah ikatan untuk menemukan ikatan yang baru kayak gitu. Lalu di sini ada Seven of Swords. Ini konfirmasi sih. Seven of Swords ini sebenarnya kartu yang dia sering bercerita mengenai rahasia besar, rahasia yang tidak bagus, kelicikan, seringnya affair, cinta segitiga, perselingkuhan kayak gitu. Jadi di sini ya emang energinya di arah sana sih. Mayoritas mungkin di sini lebih ke energi perselingkuhan, atau bahkan mungkin di sini ya kalaupun mengenai beda agama gitu-gitu juga bisa sih. Sesuatu yang dirahasiakan dari awal kemudian terbongkar, ada banyak pihak yang kecewa kayak gitu. Makanya di sini cukup berat energinya buat teman-teman yang memilih pile ketiga itu. Itu alasannya kenapa kamu masih jatuh cinta sendirian, karena memang cukup berat hubungan kamu dan dia ini, dan butuh keberanian yang luar biasa besar dan keteguhan hati yang luar biasa besar kalau memang ingin terus maju menjadikan hubungan ini ada. That's why di sini the Hangman ini sebenarnya dua sih. Pertama, dia merasa dikorbankan, atau ada pihak-pihak nanti yang harus berkorban, menjadi korban dari hubungan ini gitu loh. Atau di sini the Hangman dalam artian ini adalah warning buat kamu bahwa lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda, yang lebih luas kayak gitu. Kalau memang hubungannya di sini lebih ke cinta segitiga, ya kamu posisikan diri kamu sebagai dirimu, sebagai orang yang kamu suka, mungkin di sini sebagai pasangan kamu, sebagai keluarga kamu kayak gitu. Pertimbangannya harus sangat-sangat banyak. Dampaknya apa buat kamu, dampaknya buat pasangan kamu sekarang, dampaknya buat orang yang kamu sukai, dampaknya buat keluarga kamu kayak gitu loh. Makanya di sini keluarnya King of Wands, yang mana dia kekeh, tapi ya dia harus berpikir panjang untuk hubungan ini. Lalu aku lihat potensinya ke depannya. Ada Five of Wands di sini. Ya kamu bisa melihat lah ya, dari gambarnya aja udah kelihatan ini mengenai pertengkaran. Pertengkaran di sini macam-macam. Mungkin di sini pertengkaran kamu dengan dia, dengan keluarga, pasangan kamu, atau di sini konflik antara logika kamu dan perasaan kamu. Mungkin di sini logika kamu mengatakan sudahlah, move on aja. Kenapa kamu harus memaksa diri kamu di hubungan yang kamu tahu akan sangat-sangat berat, tapi hati kamu mengatakan tapi aku jatuh cinta sama dia, aku sayang dan sebagainya, seperti itu. Makanya ya itu sih. Ya di sini sebenarnya lebih ke warning ya, atau di sini pesan-pesan aja, siap-siap aja kalau memang teman-teman akan ada di momen atau masanya harus menghadapi situasi ini, mau nggak mau kayak gitu. Ada Page of Pentacles di sini. Aku lebih melihatnya bahwa kartu ini lebih kepada refleksi ya, refleksi ke diri teman-teman masing-masing. Jadi apapun keputusan teman-teman di sini, apakah teman-teman akan melanjutkan hubungan ini atau memilih untuk ya sudahlah, sepertinya aku memilih untuk mundur aja karena setelah dipertimbangkan lebih banyak nggak enaknya daripada aku egois dan sebagainya. Sudah, aku nikmati hidup aku sekarang, fokus ke hal-hal lain, mungkin di keuangan, mungkin di perkuliahan, mungkin fokus ke pasangan teman-teman sekarang, kembali ke dia kayak gitu. Apapun itu, aku lihat di sini teman-teman akan menemukan sejatinya diri teman-teman, menemukan kembali diri teman-teman tuh pinginnya kayak gimana, kayak gitulah. Yang ya akan ada banyak pelajarannya sih dari hubungan ini. Sakit memang sakit, tapi ini akan membantu pertumbuhan teman-teman. Lebih dewasa lagi, lebih bisa menghargai orang di sekitar teman-teman, yang mana belajar untuk nggak hanya mendengarkan aku, tapi juga melihat kondisinya, deal dengan situasi, kayak gitu. Belajar ngalah kadang ya, kadang hidup gak hanya mengenai memaksakan apa yang kamu inginkan, tapi juga menerima bahwa kadang hidup harus selaras dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang di sekitar teman-teman, berdamai dengan situasi. Ada The Sun di sini, ada kebahagiaan.
Aku lihat yang mana setelah teman-teman selesai, atau mungkin di sini apapun lah ya, teman-teman akan jadi bersama dengan dia atau memutuskan untuk ya sudah sepertinya enggak. Ada kebahagiaan di sini ketika teman-teman sudah menemukan sejatinya diri teman-teman. Jadi di sini ya, apakah ada potensi untuk jadiannya? Ada aja karena di sini ada The Sun. Cuma memang pertimbangannya harus banyak. Pertimbangannya harus sangat-sangat banyak dan pengorbanannya juga banyak untuk hubungan ini. Makanya ya itu tadi. Tapi aku lihat di sini sepertinya lebih banyak yang akan ya sudahlah, aku ingin menjadi diriku yang berbahagia, yang enggak menjadi apa ya, duri atau racun lah buat hubungan orang lain atau hubunganku sendiri kayak gitu, dan kamu akan berbahagia. Jadi ada banyak pelajaran dari hubungan ini yang mendewasakan teman-teman, lebih bisa membuat teman-teman optimis mengenai hubungan teman-teman ke depannya kayak gitu sih. Dan di sini ada bayi yang menandakan seperti teman-teman tuh lahir kembali dengan perasaan yang baru, dengan kenyamanan yang baru, dengan pola pikir yang baru, yang lebih bisa selaras dengan keinginan terdalam teman-teman kayak gitu loh, tanpa harus menyakiti pihak-pihak yang seharusnya memang nggak perlu untuk disakiti kayak gitu ya. Buat teman-teman yang memilih file ketiga, kalau teman-teman merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye.